pagi, perkenalkan nama saya Niken Alsari dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada pagi hari ini saya akan membuat video pembelajaran saya yang ketiga. Materi yang saya akan bawakan yaitu tentang pidato persuasif. Di dalam pidato persuasif ini ada 8 poin penting. Nah, 8 poin penting ini akan saya jelaskan. Oke, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu bisa kita lihat pada gambar di samping ini. A. Pengertian pidato persuasif. Pidato persuasif merupakan salah satu metode pidato yang memiliki tujuan untuk menarik perhatian para pendengar sehingga dapat memengaruhi isi dari tema pidato tersebut. Oke. Poin yang kedua bisa kita lihat pada gambar yang di samping ini. Tujuan dari pidato persuasif itu sendiri. Di sini ada beberapa tujuan, yaitu yang pertama, memiliki pokok atau topik masalah yang akan diuraikan serta dikuasai. Yang kedua, memiliki kecakapan dalam menyampaikan pidato. Yang ketiga, memiliki isi yang mengandung pengetahuan. Yang keempat, memiliki tujuan yang akan dibicarakan. Poin yang kelima, memiliki topik yang terjalin antar hubungan yang harmonis. Oke, baik. Poin yang selanjutnya yaitu yang ketiga ya, bisa kita lihat pada gambar samping ini. Ciri-ciri pidato persuasif. Di sini juga ada beberapa ciri-cirinya. Kita lihat ada 3 ciri-ciri. Yang pertama yaitu bersifat ajakan, perintah, ataupun suatu rekomendasi terhadap suatu hal yang perlu dilakukan. Ciri yang kedua yaitu menggunakan kalimat yang bersifat membangun. Ciri yang ketiga yaitu menyertakan suatu permasalahan yang akan dibahas. Oke, baik. Poin yang keempat bisa kita lihat lagi pada gambar samping ini. Fungsi pidato persuasif. Di sini juga ada beberapa fungsi dari pidato persuasif itu sendiri ya. Yang pertama, mempromosikan komunikasi antara atasan dan bawahan. Yang kedua, promosikan komunikasi antara anggota atau organisasi. Yang ketiga, buat kondisi yang bermanfaat yang hanya membutuhkan satu orang berbicara. Yang keempat, menyederhanakan komunikasi. Oke, poin yang berikutnya kita lihat ada kaidah kebahasaan pidato persuasif. Di sini terdapat beberapa kaidah-kaidah yang harus kita lihat dalam membuat suatu pidato persuasif. Yang pertama ialah kalimat aktif. Yang dimaksud dengan kalimat aktif ini ialah merupakan sebuah kalimat yang memiliki subjek aktif dalam melakukan kegiatan atau aktivitas tertentu. Contohnya saja, masyarakat yang tinggal di kampung kami memiliki jiwa semangat kebersamaan yang kuat saat melakukan kegiatan apapun seperti gotong royong. Yang bisa kita lihat, kita juga harus memperhatikan kalimat emotif. Kalimat emotif ini ialah salah satu kosakata yang berhubungan dengan perasaan yang bisa membuat para pendengar tersentuh. Contohnya saja, kita tidak boleh takut bertindak tegas terhadap pemuda agar mereka tidak terlalu terjebak pada penggunaan gawai berlebihan. Selanjutnya ada kata tugas. Kata tugas sendiri ini ialah suatu jenis kelompok kata dalam sebuah tata bahasa Indonesia yang terdiri dari kata depan, kata sambung, kata sandang, dan juga kata seru. Contohnya saja bisa kita lihat pada gambar samping ini ada kata di, ke dari kata tugas sebagai interjeksi atau kata seru, contohnya di, ke dari kata tugas sebagai artikula atau dalam arti kata sandang.
Contohnya, si, sang, kata tugas sebagai partikel penegas. Contohnya, ka, la. Berikut ini contoh-contoh kalimat tugas. Bisa kita lihat. Yang pertama ada ibu pergi ke pasar. Yang kedua ada hai, kuharap keadaanmu sehat. Yang ketiga, apakah kamu sudah mencoba memahami pelajaran ini? Selanjutnya ada kosakata bidang ilmu atau dalam artian istilah. Ada kosakata bidang ilmu ini sendiri adalah berbagai kosakata yang sangat sering digunakan di dalam bidang keilmuan. Sinonim sebagai bentuk persamaan atau padanan dari makna kata yang diucapkan. Contohnya saja, globalisasi, literasi, karbohidrat, vitamin, Facebook, Instagram, WhatsApp, peristaltik, protein, beta karotin, dan lain-lain. Oke, yang berikutnya ada kata benda abstrak. Kata benda abstrak ini merupakan beberapa kata benda yang tidak ada wujudnya atau sebuah benda yang tidak bisa dilihat oleh mata. Contohnya saja, kita lihat ada kalimat bakatnya di bidang musik sudah terlihat sejak dia remaja. Bisa kita lihat pada garis miring ini ada kata bakatnya. Itu adalah contoh dari kata benda abstrak yang tidak terlihat. Contoh yang kedua ialah segala ucapanmu tidak akan aku lupakan. Contoh yang ketiga, ilmu-ilmu yang didapat semasa kuliah diharapkan mampu diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari. Oke, kita berpindah ke poin yang berikutnya. Bisa kita lihat pada gambar yang di samping ini ada struktur pidato persuasif. Struktur-struktur yang terdapat dalam pidato persuasif terdapat 4. Yang pertama ialah salam pembuka. Yang dimaksud dengan salam pembuka ini adalah merupakan ucapan salam kepada para pendengar. Yang kedua, terdapat pendahuluan. Pendahuluan ini berisikan tentang gambaran dari pidato tersebut. Yang berikutnya, isi pidato. Isi dari pidato sehingga dapat meliputi maksud dan tujuannya. Kemudian yang terakhir ada penutup. Penutup ialah yang berisikan tentang kesimpulan dari pidato tersebut. Oke, poin yang terakhir ini saya sudah persiapkan sebuah contoh dari teks pidato persuasif. Bisa terlihat di dalam contoh ini terdapat pembukaan yang seperti sudah saya jelaskan tadi, yaitu salam kepada para penonton atau para hadirin. Contohnya saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Anas Almadi MPD selaku dosen pembimbing bahasa Indonesia yang saya hormati serta teman-teman yang saya cintai. Itu adalah contoh kalimat pembukaan. Kemudian di sini ada poin yang kedua, yaitu isi. Bisa terlihat pada gambar di samping ini. Ini yang dimaksud dengan isi adalah hal-hal penting yang disampaikan dalam pidato atau tema pokok dari pidato itu terdapat dalam isi ini. Nah, bagian penutup di sini adalah bagian
kesimpulan dari pidato yang sudah dibawakan tadi. Di sini ada kata contohnya. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kita dapat memetik hikmah dari apa yang telah saya sampaikan mengenai kenakalan remaja saat remaja ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.